Oke, kali ini saya akan mencoba untuk menunjukkan cara trading di binary.com atau di RIF ya. Nah, di sini layar sudah menunjukkan bahwa ini sudah ada di webinary.com dan sudah login di akun real ya. Modalnya cuman $14.55. Di sini kita lihat ini adalah marketnya. Ini ada market forex. Forexnya itu ada pair macam-macam sama ya, seperti di broker lain. Nih, ini major pair, minor pair. Jadi kalau ada yang bilang, oh mendingan trading forex jangan binary, lah binary itu ada forex itu. Binary itu nama broker, bukan nama market. Nah, di binary itu ada forex nih, major pair ya, minor pair, smart FX, stock atau saham tuh. Terus apa, komoditi ada gold, silver, energy, oil juga ada. Nah udah gitu ada juga synthetic indices. Nah synthetic indices dibacanya ya, ini adalah market sintetis atau market buatan. Ini cuman ada di binary aja. Ini contohnya ada volatility 10 1 second yang 10 biasa, 25, 50, 75, 100 daily reset bear market. Nah jadi tinggal pilih aja, mau forex silahkan, mau stock atau saham silahkan, mau komoditi silahkan, mau sintetik juga silahkan, tinggal pilih ya. Jadi jangan bilang mendingan main forex jangan binary. Di binary ada forex dan nggak ada yang namanya market binary, itu nggak ada. Juga volatility itu. Oke, jadi jangan asal-asalan lagi, jangan salah kaprah, jangan kata orang begini padahal dia sendiri nggak tahu. Nah sekarang karena hari Senin ya, ini market forexnya udah jalan, tapi saya justru mau trading di market sintetis, yaitu di 100 1S. Kemudian di sini kontraknya macam-macam nih, ada up down, rise fall, high lower, touch no touch, in out and between and outside, stays between, goes outside, the ASEAN, ada market digit. Nah ada orang yang binary itu adalah main judi tebak-tebakan angka, katanya dia berarti belum pernah nyoba trading di binary, padahal sebetulnya banyak. Dan yang disebut tebak-tebakan itu karena ada market digit nih, ada matches differ, ada even odd, ada over under. Terus nah kalau ini memang angka, ini match differ itu sesuai prediksi atau berbeda, even odd ganjil genap, over under di atas atau di bawah. Ini sebetulnya bukan begitu, ini juga kan ada pilihan lain, ada higher lower, ada in out, ada digit, ada apa nih, reset call, reset put, only ups, only down, ada high low ticks, high close. Wah banyak lah, tinggal pilih ya. Kalau nanti di explore pakai akun demo atau di binary disebutnya virtual. Nah sekarang kita coba saya trading di higher lower, lebih tinggi atau lebih rendah. Artinya ini kontraknya apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Nah ini durasi itu panjangnya waktu, atau ada juga pilihan end time, waktu berakhirnya kapan. Nih when time 17 Agustus misalnya ya, tapi yang umumnya dipakai yaitu yang durasi itu bisa dipilih mau
apa, mau tik. Nah, 1 tik itu 2 detik, jadi bukan 1 tik itu berarti 1 detik ya. Kalau yang 1 detik ini second ya, ini detik. Jadi kalau pilih 5 second berarti 5 detik, tapi kalau 5 tik itu 10 detik. Terus ada menit, ada jam, ada hari mau berapa terserah, mau setahun kek 365 hari silahkan, kalau memang mau nunggu hasilnya setahun kemudian. Mau jam-jaman boleh, berapa jam, 12 jam atau misalnya menit. Nah kalau jadi nggak, webinar itu cepet habisnya, nggak juga nih, lihat sendiri kan, tinggal pilih lah. Nah kalau saya lebih suka di 20 menit. Dan udah gitu ya, barrier offset maksudnya apa, ini lebih tinggi plus sekian atau lebih rendah. Di sini kan ada pilihannya, lebih tinggi atau lebih rendah nih analisa kita. Ini stake itu kalau trading itu lot ya, di sini nggak ada 0,0 sekian karena ini kan web trading, adanya cuman 1 sampai seberapa. Ini defaultnya terbawaannya 10. Ada payout itu bayarannya. Kalau misalnya payout 10 berarti aslinya stake-nya berapa nih, kayak ini. Kalau payout 10 berarti stake yang dipakainya atau lotnya 5,51. Terus kebanyakan sih gampangnya di stake ya. Nah ini saya karena modalnya kecil ya udah cukup 2 saja, karena kan kita juga harus manajemen yang bagus, yang sampai baru sekali trading udah loss, itu nggak ada dana buat recover. Nah kalau trading itu pasti banyak hal yang menentukan keberhasilannya, misalnya dari koneksi internet ya. Kalau lancar kita cepet nih kalau lancar, tapi kalau lemot waduh bisa-bisa kita ngeklik sekarang baru masuknya beberapa detik kemudian. Pertama itu kalau trading online itu yang paling menentukan adalah internetnya. Kalau analisa bagus internetnya jelek meleset juga, apalagi durasi pendek. Nah itu pertama. Kedua browser, kadang browser juga ada yang berat, bisa ngehang ya. Orang ada yang pakai Mozilla, ada yang pakai Chrome, tapi kalau pakai Chrome lebih ringan sebetulnya. Nah itu pertama. Jadi selain analisa yang bagus, internet juga bagus koneksinya, ini juga browser juga oke ya. Kita akan coba. Ini barusan saya sambil ngomong ternyata udah ada momentum yang kelewat. Harusnya tadi saya sudah ambil lower, kalau sekarang saya ambil lower udah ketinggalan, udah kedodoran, malah nanti jadi ini apa nih tadi nih momentum waktu lowernya udah. Kalau saya klik lower sekarang ini udah kelewatan nih itu ya. Tapi kalau ya jangan dipaksakan lah, trading itu jangan memaksakan. Kalau udah kelewat ya udah, nanti kita tunggu lagi ya. Kalau memaksakan ya itu jadinya malah loss. Sekarang kita lihat lagi saja settingannya. Kalau mau coba-coba boleh di akun virtual atau demo ya. Ini volatility 100 1 second, kontraknya higher lower, durasi 20 menit, barrier offsetnya bawaannya saja, dan stake-nya saya cuma 2 aja. Jadi kalau misalnya ini stake 2 itu hasilnya nanti kalau full adalah 4,23 dolar. Ini juga sama. Ini lower, kenapa lower lebih kecil? Kalau kenapa nggak sama? Karena ini marketnya diperhitungkan terus. Jadi kalau kita ambil lower tadi itu kemungkinan menangnya besar, makanya bayarannya kecil. Ini salah satu clue juga nih.
kalau misalnya dilihat dari sini, ini lebih besar dari ini lebih kecil dari ini, kemungkinan marketnya itu akan lari ke yang kecil ya. Sayangnya tadi udah terlewat momentumnya. Di sebelah kiri layar saya juga saya buka untuk analisa, jadi saya tidak analisa di sini, ada di layar sebelah lagi. Dan di layar sebelah saya ini udah candle turunnya itu udah ada 4 dan sekarang lagi koreksi. Kita lihat di sini ya, di chart ini juga kita bisa lihat. Nah kalau ya ini tick chartnya keluarnya kayak gitu, tapi kalau menit kita lihat, kalau menit nanti yang keluarnya seperti apa, bukan lagi loadingnya lama guys. Inilah salah satu faktor penentu. Nah kan ini tadi posisi ini 1 2 3 4. Kalau tadi saya memaksakan klik ambil lower, tahu-taunya baru sampai sini malah koreksi naik ya. Jadi kalau di layar satu lagi tadi itu udah turun ya. Dan sekarang lagi ada retrace atau koreksi. Nah kalau kita maksain tadi ngeklik lower malah loss, karena kan kita juga dibatasi oleh durasi. Ini ada durasi menitnya, jangan-jangan keburu habis malah lagi naik kan, jadi rugi ya. Kita harus sabar aja. Oke. Nah jadi ini sekian dulu perkenalannya, karena kalau nunggu momentum kan nggak tentu apakah setelah ini dia akan turun lagi ke bawah lalu kita ambil lower atau malah berbalik arah ke atas ya. Belum bisa dipastikan apa cepat atau lambatnya. Jadi salah satu faktor penentu juga adalah, selain kalau trading online, pertama koneksinya harus bagus, lancar, kedua browser juga sama nggak ngeheng kan, ketiga yaitu analisa. Udah pastilah analisa itu nomor pertama ketika sebelum mengeksekusi. Jadi artinya ketika kita akan mengeksekusi, pastikan koneksi internetnya bagus, browsernya nggak ngeheng ya gitu. Dan ketika analisa juga kita harus sabar menunggu momentum, jangan sampai terburu-buru ya. Ini udah ada muncul candle bullish yang merah, disebutnya bearish kan. Tadi kalau kita ambil dari sini udah dapet nih. Jadi kan kita ketinggalan tadi, saya sambil ngomong nggak lihat. Emang lihat sih, cuman lagi ngejelasin kan, jadi kelewat. Nah ini di sini masih belum ada kepastian dia larinya mau kemana. Kalau kita klik up atau higher ternyata masih bolak-balik. Kalau kita ambil lower juga ya ternyata masih di atas, belum turun ke bawah. Nah, nanti kan kita harus lihat dulu candle selanjutnya bagaimana ya. Di sini juga ada settingan untuk indikator, jadi bisa dipakai juga. Kalau misalnya kita mau pakai indikator apa ya, coba ya, mudah-mudahan enggak ngehang sambil menunggu momentum. Ini ternyata tampilannya nggak sama nih, yang di di layar ini dengan di layar sebelahnya tidak sama. Nah ini kita perkecil, ternyata seperti ini ya.
tunggu dulu pergantian candle sebelumnya. Ini anggap aja nih kita garisnya ini adalah batas bawah nih. Kalau tembus batas bawah ini kemungkinan dia akan turun lagi. Tapi kalau misalnya batas atasnya yang ini dia tembus, dia akan naik ke atas. Dia harus tunggu ya. Oke, kita coba keluarin indikatornya. Ini dia. Kalau saya akan coba ketik ya, biar cepet lah. Ketik moving up moving average moving average, simple aja, yang simple moving average nih. Simple moving average, periodnya berapa? Periodnya kita 10 ya, 9 10. Ini agak sulit juga nih geser-gesernya guys, ngepasinnya susah dah. Oke, kita pakai satu aja dulu, klik OK. Nah ini kan, lihat, ini salah satu indikator yang paling mudah. Indikator itu hanya menunjukkan saja pergerakannya, tapi bukan kepastian ya. Waduh, kok nggak sama dengan layar di sebelah ya. Ininya pergerakan candlenya nih, cobain deh. Makanya kalau trading itu saya tidak pakai satu layar, tapi saya pakai dua, yang satu untuk eksekusi, yang satu lagi untuk analisa. Nah kalau yang untuk analisa saya buka di MT5, buka di MT5 dengan market yang sama. Ini susah banget nih, udah ada lemot guys, mau digeserinnya. Ini lemot nih guys, malah jadi numpuk-numpuk gitu. Oke, ini udah ketinggalan. Coba kita refresh dulu halamannya guys, reload. Nah ini salah satu hal yang terjadi ketika kita trading di web ya. Kalau di web apalagi browsernya, jadi sebetulnya bukan salah dari brokernya, dari Binary. Kadang ada orang bilang, wah itu brokernya curang, dibikin delay. Sebetulnya tidak, karena terbukti ketika kita memakai MT5 lancar-lancar saja, kan halaman tidak merespon. Udah, kita buka halaman baru. Tuh, kita tunggu dulu deh, coba reload. Jadi sebetulnya bukan brokernya yang curang, Binary yang curang, memang faktornya dari komputer kita. Internetnya kadang suka nggak stabil, naik turun. Itulah. Oke, bentar ya, kalau gitu saya mau coba. Harusnya ini udah itu lagi barusan, harusnya udah ambil ke bawah lagi guys, faktor ininya guys. Oke,
dari browsernya, jadi bukan dari brokernya ya, karena yang di samping MT5 lancar-lancar aja kok. Kita setting ulang volatility 100, 1S, higher lower, durasi 20 menit. Tiknya saya ambil 2 saja, kemudian chartnya kita buka lagi. Oke, itu harusnya tadi saya udah OP lower ya. Nah, saya pakai satu yang ini saja karena untuk analisanya sebenarnya pakai yang di MT5 ya. Kita tunggu dulu guys, karena masih naik turun volatility 100 1S indeks ya. Oke, kita ini ada di detik ke-40, artinya belum close candle atau belum full candlenya. Nanti kita lihat setelah candlenya turun. Nah ini setelah full candle ya. Oke guys, saya ambil ke bawah guys, purchase lower ya. Ini lihat, ini delay ini bukan karena dari binary, bukan, ini memang dari browsernya. Emang MT5 sekali klik udah masuk, tapi kalau di Chrome ngeklik ini lama banget nih loadingnya, padahal tadi ngekliknya lama. Mungkin berat, nggak tahu kenapa ya. Tuh guys, udah turun guys, tapi ini masih ngeblank. Inilah kadang lebih menguntungkan trading di MT5 karena sekali klik eksekusinya nggak loading kayak gini. Oh, loading guys. Wah, lama banget. Nah kayak gini guys, bener-bener nih repot deh. Nah karena kalau ada kejadian kayak gini, ini halaman nah yang ini guys. Ah ini baru muncul, waduh ketinggalan, lama banget guys. Ini pasti minus nih, karena barusan kita lagi turun tiba-tiba ada retrace naik ya. Untungnya apa? Karena kita ambil durasi 20 menit, jadi masih ada waktu, belum habis, durasinya masih panjang. Walaupun kita loadingnya lama karena lemot, tapi ya masih tertolong dengan durasi. Makanya kalau trading itu jangan ambil durasi pendek, biar kalau ada kejadian kayak gini, browser lemot, internet lemot, atau misalnya tiba-tiba mati lampu, terputus, masih ada waktu buat menyelamatkannya ya. Kita tunggu aja lah. Tadi juga kan ya, yang penting udah eksekusi. Lihat ini loading, ini bukan dari broker, bukan karena binarinya nih yang licik jadi bikin lemot atau gimana. Ini pengaruh dari komputer kita, pengaruh dari browsernya. Kadang browser itu kalau kita cek ya, sudah makan berapa banyak streaming, jadi makan memorinya besar gitu. Belum lagi kita buka aplikasi yang lain,
Jadi memang harus trading itu fresh kalau bisa sih ya. Padahal ini saya pakai laptop juga yang RAM-nya 4 GB, terus video cardnya VGA-nya juga 2 GB. Harusnya tidak ada loading kayak gini ya, tapi apa boleh buat. Nah ini kan nggak sinkron nih. Ini di sini kelihatannya naik ya, padahal aslinya kalau di MT5 ini udah turun. Oke, jadi sambil nunggu ini kita buka halaman baru ya, masuk lagi ke binari, masuk lagi, buka lagi halaman binari yang baru, nanti di sensor, masuk lagi. Nah, nanti kita bukanya bukan di tempat yang tadi guys, yang tempat yang tadi kan tuh udah lain lah. Ini pakai Chrome tapi ya kalau ternyata Chrome juga masih lemah. Kita bukanya di portfolio kalau kejadiannya kayak gini nih. Nah di portfolio udah kelihatan tadi transaksi yang tadi kita stake 2, indikasinya sekarang udah 2,22. Artinya apa? Artinya bertambah kan, dari purchase-nya, dari pembeliannya $2 sekarang udah naik jadi 2,41 sekian. Artinya analisa kita, prediksi kita udah benar. Coba kita lihat. Nah ini kan tadi ada retrace dulu, naik, ada turun, naik lagi, retrace, turun naik. Nah sekarang ini juga turun naik. Ini profit kita di sini kelihatan guys, 0,42 sekian ya. Itu tergantung target kita. Betulnya bisa cari aman kalau di binary itu, misalnya kita nggak akan menunggu sampai durasi 20 menit habis ya. Ini waktunya masih panjang nih, masih 14 menit lagi. Jadi kalau kita bisa aja tunggu sampai habis, dan kalau misalnya analisa kita benar, maka kita akan mendapatkan pembayaran payout dari profitnya full jadi 163. Tapi kita bisa juga berhenti di tengah jalan, soalnya kita klik ini aja. Ini kan masih ada waktu 14 menit lagi. Tapi daripada nanti keburu ngehem lagi atau misalnya berbalik arah, udah kita sell aja deh. Nah ini kan saya lihat beda lagi nih, beda lagi, udah kita sell aja, sell at market. Berarti sebelum habis durasinya kita udah jual, kita udah stop, kita ambil profitnya yang di sini. Ini kurang lebih 31%, 30% ya. Lihat tetap aja ada delay, kita udah klik sell ternyata nggak langsung close. Lihat di mana berhentinya guys, kita lihat ya, ini udah nggak dilanjut saya transaksinya. Ini bisa lebih besar, bisa lebih kecil, hasil akhirnya tuh barisan kan. Oke, kita lihat, ini sangat jauh berbeda dengan tampilan di layar MT5. Di layar MT5 ini sekarang candlenya lagi naik ya, lagi retrace, tapi di web malah turun gitu. Ini kan saya hanya ngasih contoh untuk trading di webinar ya. Wow, belum close juga guys. Oke, kita tutup dulu. Saya ingin tahu apa udah close atau belum nih. Ini parah banget nih lemotnya tuh. Apa belum nge-close, kita reload lagi. Sayang banget tadi ya, udah dapat profitnya lumayan tadi tuh, gara-gara browsernya yang gak bagus. Di trading itu ya, itu kadang kalau browser lemot.
betul-betul karena browser saya ini nih. Tadi kan sebelum trading masih lihat-lihat dulu yang lain, jadi udah berat. Muat ulang guys, mudah-mudahan masih profit. Waduh, nah ternyata udah guys, tadi udah close ya, balance-nya nambah. Nah wah, kalau udah close tadi, kita lihat nih di statementnya ya, transaksi yang tadi. Nah ini nih, yuk nih, ternyata tadi udah dapat profitnya 0,63 ya, atau 31%. Jadi kadang nggak sinkron ya, tapi ternyata udah close. Nah kecil besarnya itu ya tergantung dari stake kita ya, atau lotnya. Kalau lotnya besar ya besar lagi, kalau saya kan kecil ya. Oke guys ya, cukup sekian dulu perkenalannya ya. Jadi yang mau coba trading di binary.com silahkan buka akunnya, latihan dulu pakai akun demo atau virtual, dieksplor dulu, pelajari dulu ya. Jadi jangan asal ngomong binary judi, padahal dia sendiri belum pernah trading di binary dan nggak tahu kalau di binary itu banyak pilihannya, mau di forex, mau di komoditas, mau di saham ya, atau di sintetis, mau durasinya detik atau tik atau menit, jam, hari gitu ya. Oke, jadi jangan sampai jelek-jelekin padahal cuman sotoy doang. Oke guys, sampai jumpa lagi ya guys.